Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Berbagai nikmat yang tidak terhitung, dan diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan sehingga juga atas kehendak Allah lah hari ini, malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kegiatan rutin Rabuan MBA memahami bahasa Al-Quran yang ke-49. Alhamdulillah kita sudah sampai ke-49. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Terima kasih Ustadz atas keistiqomahannya menemani kami semua, membersamai kita semua, dan juga tentunya terima kasih buat teman-teman yang juga terus bisa berpartisipasi mengikuti kegiatan Rabuan ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, dan semoga juga sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, hari ini sesuai yang disampaikan Ustadz di dalam grup WA, Ustadz Sam akan menyampaikan kajiannya terkait surat Yunus ayat 9, Ustadz ya. Ayat 5. Maaf, ayat 5 ya. Yunus ayat 5 terkait tentang salah satu tanda kebesaran Allah ya Ustadz ya. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz waktu dan ruang Zoom ini. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Kang Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wa ulul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berusaha untuk istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini akan mendatangkan ridho Allah dan juga akan memberikan penilaian berupa pahala yang Allah lipat gandakan. Dan mudah-mudahan amalan kita juga termasuk amalan yang paling baik, sebagaimana yang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat ke manusia lain. Kemudian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Dan tentunya habul a'mali indalli adwamuha wa inkilan. Jadi yang paling dicintai, disukai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu meskipun sedikit. Jadi kita membahas 1-2 ayat, tapi mudah-mudahan ini bisa dicatat sebagai amalan yang dawam atau amalan istiqomah. Pada hari ini saya ingin membahas tentang surat Yunus ayat ke-5. Ini juga terkait dengan kemarin ada sedikit polemik ya terkait dengan awal akhir Ramadan. Terlepas dari kemudian ada riak-riak di dalamnya, dan itu perbedaan pendapat antar ormas ya, dan sebenarnya ini juga berbeda pendapat antar mazhab, dan memang ini sesuatu yang bisa khilafiyah, bisa berbeda pendapat, tetapi minimal kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu sebelum terjadi polemik ya, di antara beberapa kelompok atau beberapa mazhab atau beberapa ormas, sebenarnya telah menjelaskan secara garis besar, dan tentunya ini membutuhkan kesiapan secara keilmuan atau kesiapan cara berpikir, karena Al-Quran itu diturunkan meskipun ilmu tentang yang diturunkannya belum nyampe kepada manusia. Jadi Allah turunkan walaupun ilmunya nyusul gitu. Karena pada saat diturunkan ya capaian ilmu pada masa itu sangat terbatas. Sehingga kemudian diturunkan oleh Allah, dan kemudian ilmunya baru diperoleh, baru dijangkau, baru difahami oleh generasi-generasi berikutnya. Sehingga muncul perbedaan persepsi antara generasi sebelumnya yang terbatas
pemahamannya terhadap faktanya dengan orang yang datang kemudian yang kebetulan pemahaman terhadap faktanya semakin kompleks dan semakin mendalam. Karena capaian sains dan teknologi yang luar biasa yang dicapai oleh manusia. Sehingga dengan seperti ini maka kita tidak akan, sebenarnya kalau kita bisa mengikuti perkembangan sains dan teknologi terkait dengan fakta, maka sebenarnya kita tidak akan berpolemik ya. Karena memang Islam diturunkan oleh Allah dan Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha pencipta dan tahu segalanya, sehingga semua yang Allah turunkan itu pasti ada dasarnya dan ada faktanya. Jadi oleh karena itu kita coba memahami surat Yunus ayat 5 ini tuh dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah memperkenalkan dirinya jadi huwa, dialah. Jadi kenapa kemudian dalam Al-Qur'an itu padahal Allah yang berfirman tetapi menggunakan lafaz huwa atau orang ketiga ya. Jadi karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Kemudian Rasul suruh menjelaskan. Ya, kadang-kadang Allah langsung kemudian berfirman menyuruh langsung kepada Rasul dengan lafaz-lafaz perintah, misalnya kul, katakanlah, atau ikra, bacalah, dan seterusnya langsung firman Allah kepada Rasul. Tapi kadang-kadang ilham atau tadi wahyu ini disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasulullah menyampaikan dalam redaksi Allah sebagai orang ketiga atau sebagai yang dibicarakan, yaitu huwa. Jadi isim domir goib. Kalau kita sudah belajar dulu bahasa Arab ya pun lupa lagi. Jadi huwa itu adalah isim domir munfasil lil goib. Jadi kata ganti yang berdiri sendiri untuk membicarakan orang ketiga tunggal. Tetapi Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa sama dengan apapun. Jadi huwa saja gitu ya. Huwa itu dialah Allah, alladzi ini isim mausul, artinya zat yang. Kalau untuk manusia orang yang. Atau kalau pakai benda misalnya apa yang, alladzi itu. Tapi kalau kepada Allah itu zat yang. Terjemahannya harus seperti itu. Jadi alladzi artinya zat yang. Ja'ala ini kata kerja bentuk lampau atau fi'il madi ya, ja'ala. Dialah Allah, dialah zat yang telah menjadikan. Jadi Allah yang membuat, Allah yang menjadikan asyamsa diyaan. Jadi matahari bersinar. Bersinar. Jadi itu bukan ini matahari itu kemudian bersinar karena kehendak sendiri atau karena kehendak matahari itu sendiri, tetapi Allah lah yang menjadikan matahari itu bersinar. Wal qamara nuron. Tetapi ketika menyebutkan wal qamara bulan dan bulan nuron itu bercahaya. Jadi ada diaan untuk matahari, ada nuron untuk qamar, untuk bulan. Wa qaddarahu manazila. Dan kemudian Allah telah menetapkan, telah menentukan manazil. Mana itu jamak ya, jamak taksir dari manjilah. Manjilah itu orbit. Orbit. Jadi tentunya tentang faktanya tentang bumi, tentang langit, tentang planet macam-macam. Ketika turun ayat ini ya di orang-orang Arab ya belum tahu. Belum tahu. Jadi karena ilmu tentang planet dan sebagainya belum ada. Jadi termasuk tentang manazil, memahami manazil itu apa? Baru kemudian setelah ditemukan ya bagaimana tata surya dan seterusnya, manazil itu jamak dari manzilah. Manzilah itu artinya orbit, tempat peredaran. Atau disebut di Al-Qur'an kadang-kadang bahwa planet itu berenang. Kata berenang itu ya konotasinya di air, tapi kalau kita lihat udara itu sebenarnya kalau misalnya melayang di udara itu ya, jadi bisa jadi kalau terjemahannya karena nggak ada padanannya bahwa matahari, bumi, bulan dan seterusnya itu berenang-renang di seperti melayang-layang atau berada di di atmosfer yang itu sebagaimana orang atau hewan air berenang-renang di air.
Jadi ekosistemnya gitu ya. Jadi intinya bahwa manazil itu diketahui terjemahnya itu orbit setelah tata surya yang dipahami. Tadinya ya manazil ada sebagian wallahu alam bisawab. Allah yang maha tahu gitu. Atau ada yang pengertian yang lain. Jadi kalau kita membaca tafsir klasik mungkin berbeda tafsirnya. Dan itu sah sesuai dengan capaian pengetahuan terkait dengan alam semesta ini pada saat itu. Li ta'lamu. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Li-nya ini namanya lam taklil, untuk agar supaya. Li ta'lamu, agar kalian mengetahui. Agar kalian punya ilmu gitu. Li ta'lamu, agar kalian semua paham, mengerti, punya ilmu. Tentang apa? Ada di sini. Hitungan-hitungan tahu. Jadi terkait dengan matahari dan bumi dan bulan itu ternyata terkait dengan hitungan. Hisab. Makanya kemarin ribut-ribut tentang hisab sebenarnya dasarnya ini. Dasarnya ada. Jadi Allah telah menjelaskan bahwa adanya orbit planet, kemudian orbit matahari, orbit bumi mengitari matahari atau bulan mengitari bumi sekaligus berbareng dengan bumi mengitari matahari, itu telah dijelaskan. Hanya saja mungkin di tafsir-tafsir dulu ya tidak dirinci karena pengetahuan tentang orbit itu masih terbatas. Tetapi kita paham kenapa Allah membuat itu semua, li ta'lamu, agar kalian punya ilmu, agar kalian mengetahui, agar kalian paham gitu, mengetahui itu. Apa mengetahui apa? Ada sini hitungan tahun. Hitungan tahun, maka kemudian muncullah hitung bagaimana revolusi matahari atau bumi mengitari matahari, kemudian bulan mengitari bumi dan seterusnya. Dari situ kemudian muncul hitungan wal hisab. Jadi bilangan tahun dan hisab. Jadi hisab itu perhitungan waktu. Sehingga dengan mengetahui seperti inilah termasuk kenapa sholat. Sholat itu dulu karena belum ada jam. Itu waktu sholat itu ditentukan oleh matahari. Matahari. Jadi ketika matahari tergelincir itu waktu zuhur. Ketika dari sinar matahari itu bayang-bayang sama panjang, maka itu mulai masuk sholat asar. Dan ketika matahari tenggelam itu waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Kemudian ketika hilangnya lembayung maka itu waktu isya. Ketika terbit fajar ya, maka itu waktunya subuh. Tapi kemudian ilmu pengetahuan manusia itu berkembang luar biasa. Diketahui tergelincir matahari itu jam berapa sih? Bayang-bayang sama panjang itu jam berapa? Kemudian tenggelam matahari itu jam berapa? Maka sekarang ini nyaris tidak ada orang yang mau sholat lihat matahari dulu. Tapi lihatnya adalah jam. Artinya dengan peredaran matahari kita sekarang tahu waktunya, dihisab. Jadi kita sudah menggunakan hisab itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau saya pro kontra aneh gitu ya, karena kita sholat dulu ketika zaman Rasul berdasarkan peredaran matahari, tapi kemudian setelah ilmu pengetahuan ditemukannya jam, baik itu macam-macam lah jam itu ya, ada dinding, ada di tangan, bahkan sekarang di HP gitu ya. Dan di HP itu kalibrasinya otomatis. Kalau di jam dinding atau jam tangan bisa habis baterai, habis batunya, ya bisa salah tuh. Jadi bisa salah. Tapi kalau HP selama ada sinyal ya itu udah otomatis update sendiri. Sehingga insya Allah kalau pakai internet itu ya waktu setempat gitu. Jadi ini perkembangan sains dan teknologi. Dan dasarnya dari sini bahwa adanya matahari dan bulan, kemudian ada orbit-orbit tujuannya agar kita semua manusia tahu hitungan tahun, tahu juga perhitungan waktu. Dan itu kita pakai, ya, tidak ada pro kontra sama sekali dari hisab ini. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Jadi tidaklah Allah menciptakan itu semua tentang matahari bersinar, bulan bercahaya, kemudian ada orbit-orbit bagi setiap planet. Dan jumlah planet hanya Allah yang tahu begitu banyaknya, dan digunakan untuk hitungan tahun dan perhitungan itu semua ya Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan selain bil haq, benar. Artinya faktual, benar adanya, tidak nipu, tidak hoax, tidak berbohong gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang kekeh meyakini bahwa bumi ini flat gitu ya, itu aneh gitu. Jadi dia berpegang kepada penafsiran orang dulu ketika ilmu pengetahuan tentang bumi ini bulat belum sampai. Karena kalau kita tidak bisa membayangkan secara keilmuannya kalau bumi ini datar.
bagaimana terjadi siang dan malam, bagaimana terjadi perputaran, bagaimana terjadi hitungan hari, kemudian hitungan bulan, hitungan tahun gitu. Ya, bagaimana terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan dan seterusnya. Justru kalau misalnya kita bersikukuh bahwa Allah itu menghamparkan bumi itu sebagaimana menghamparkan tikar gitu ya, jadi rata flat, itu malah tidak sesuai dengan faktanya. Padahal Allah menciptakan itu bilhaq, benar gitu, faktual gitu. Ya realisasi seperti itu. Gitu. Dan itu bisa dijangkau oleh akal manusia melalui ilmu pengetahuan. Yufassilul ayati, Allah menjelaskan, memerincikan al ayati, tanda-tanda kekuasaannya, li qaumi ya'lamun, bagi kaum yang ya'lamun. Ya'lamun itu artinya orang yang punya ilmu. Bagi orang yang punya ilmu, itu orang yang berpengetahuan gitu. Itu surat Yunus. Dan kalau kita lihat faktanya ini, bahwa apa yang Allah ciptakan ternyata asyamsu itu menggunakan dia, artinya bersinar, dan sedangkan qamar itu nur. Kemudian diketahui oleh para ilmuwan ada perbedaan ternyata sinar dan cahaya itu. Jadi kalau sinar itu sifatnya sangat kuat, itu berasal langsung dari zatnya. Jadi matahari itu dia memang mengeluarkan sinar. Kenapa? Itu ada panas. Jadi matahari itu panas sekali sehingga kemudian mengeluarkan sinar. Sehingga ada energi yang dihasilkan sinar itu berupa energi panas. Dan luar biasa, Masya Allah, dengan adanya matahari ternyata kita ada kehidupan di bumi ini. Karena dengan memanen sinar matahari, maka kemudian terjadilah fotosintesis, kemudian siklus metabolisme di makhluk hidup dengan menggunakan sinar matahari itu. Andaikan matahari tidak ada kehidupan. Dan itu Allah menjelaskan begitu berfaedahnya, dan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kecuali itu pasti ada bermanfaat. Sehingga orang-orang yang biasa berpikir dan berzikir ketika memahami ayat-ayat Allah itu, kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau menciptakannya tidak sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Dan luar biasa ilmu tentang bagaimana sinar matahari dan seterusnya akan terus dipahami, terus di ini, termasuk sekarang fenomena terjadi pemanasan global. Global warming itu luar biasa, ternyata bukan hanya berpengaruh terhadap iklim, tetapi juga berpengaruh terhadap pola sikap, pola hidup dan seterusnya. Dan luar biasa nih akhir-akhir ini terjadi pemanasan global sehingga terasa banget di Bogor pun gerah gitu ya. Jadi panas. Apalagi di tempat yang tadinya juga panas gitu ya. Di Bogor yang biasanya dingin, disebut kota hujan, akhir-akhir ini terasa panas sekali. Makanya sekarang ini nambah lagi polusinya, yaitu di mana-mana dipasang AC. Padahal AC itu punya kontribusi pemanasan global, bersih efek rumah kaca yang kemudian akan secara akumulasi akan meningkatkan pemanasan lagi, akan naik terus. Jadi itu hikmah dibalik asyamsu dia. Nah, sedangkan qamar ini sedangkan nur, cahaya. Kenapa? Karena sifatnya sangat lemah dan memang ternyata tidak dihasilkan oleh zatnya, oleh bulannya itu sendiri, tapi pantulan dari sinar matahari. Ya, makanya terjadi fenomena gerhana. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ya, terutama gerhana bulan karena pantulannya terhalang oleh bumi. Ya. Dan itu kalau buminya rata nggak bisa menghalangi, nggak bisa menghalangi. Jadi kalau buminya bulat baru bisa menghalangi. Makanya ada gerhana bulan total atau gerhana bulan, dan biasanya gerhana bulan itu bisa total karena bumi itu menghalangi. Kalau pas sejajar bumi ada di antara bulan dan matahari, itu bisa menutupi secara full karena bulan itu lebih kecil daripada bumi. Tapi kalau gerhana matahari biasanya sebaliknya, walaupun kadang-kadang kalau misalnya saking jauhnya matahari, ya bulan yang kecil itu bisa menutupi cahaya matahari penuh ke satu wilayah atau ke satu daerah atau bahkan ke bumi secara keseluruhan. Itu gerhana matahari total sebutnya. Dan itu fenomena itu terjadi karena ada tadi cahaya dan ada sinar. Jadi sinar ini, cahaya ini hanya untuk penerang. Jadi walaupun sekarang juga dipelajari bagaimana ketika terjadi bulan purnama, ternyata ada pantulan dari cahaya ini bisa menarik air sehingga terjadi pasang dan seterusnya. Itu hal-hal fenomena itu kita pahami karena ilmu, capaian ilmu pengetahuan. Kemudian wa qadarahu manazila. Dialah Allah yang telah menentukan tempat-tempat orbit. Kita lihat begitu teraturnya dan
Merkurius ini dekat banget dengan matahari. Kira-kira panasnya berapa derajat di sini? Kemudian Venus juga masih dekat. Kita di bumi ini sebenarnya jaraknya jauh sekali. Jadi ini planet yang ketiga. Dan lebih besar dengan Merkurius dan Venus. Tapi sekarang sudah terasa panas. Nah, bagaimana dengan Mars? Kalau di daerah kutub yang jauh dari sinar matahari itu dingin, nah bagaimana Mars? Kemudian yang lebih besar lagi Jupiter. Yang makin jauh artinya sinar matahari itu semakin lama untuk sampainya, berarti suhunya juga semakin rendah. Ya, sampai ke Pluto yang kita ketahui, dan itu akan berkembang terus. Karena di sini ada miliaran atau mungkin triliunan planet yang hanya Allah yang tahu. Ini yang planet-planet sudah diketahui dan itu sebagai planet dengan definisi ya oleh para pakar, para ahli itu sebagai planet. Ya. Atau ada yang mengatakan itu satelit atau macam-macam gitu ya. Itu terserah capaian ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. Tetapi garisnya bahwa Allah telah menetapkan itu. Jadi orbitnya ini tidak salah. Tidak pernah bentrok, tidak pernah berbenturan. Nah, nanti hari kiamat itu Allah rubah ini. Ya, manazil ini, manjilamnya itu dirubah. Dan kita bisa bayangkan kalau dirubah kemudian terjadilah benturan. Itulah yang disampaikan oleh Allah tentang fenomena nanti kejadian di hari kiamat. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan. Nah, kita di mana? Jadi kita ini siapa gitu. Makanya jangan sombong, jangan merasa besar. Kita ini ada di planet bumi dan dari sekian penghuni makhluk yang ada di planet bumi, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun kekuasaannya, sehebat apapun sebanyak apapun harta kekayaannya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sang Pencipta. Bahkan dengan bumi tempat dia tinggal pun tidak ada apa-apanya. Maka ini mengingatkan pada kita bahwa maha kuasanya Allah, maha luasnya ilmu Allah, dan maha hebatnya Allah. Jadi tidak pantas seorang yang tahu ilmu, yang paham ilmunya, kemudian dia sombong. Makanya orang semakin berilmu dan dia sadar akan kekuasaan Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, semakin berilmu, kalau semakin berilmu kemudian semakin sombong, berarti sebenarnya dia belum punya ilmunya. Atau Allah tidak ngasih ilmu kepada dia. Dia hanya ngasih pengetahuan. Hanya sebatas tahu, tapi tidak paham. Tidak punya ilmunya. Karena ilmu itu harusnya merubah yang bersangkutan menjadi makhluk yang sangat takut kepada penciptanya. Karena dia punya ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong karena ilmu yang Allah ajarkan sebagian kecil, sangat kecil. Ya. Kita ingat ketika diciptakan Adam, kemudian Adam malaikat suruh sujud kepada Adam, iblis menolak, semua malaikat sujud. Kemudian ketika Allah berfirman kepada malaikat suruh menyebutkan nama-nama itu, kemudian mereka mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Malaikat itu yang tidak punya hawa nafsu, yang tentunya ilmunya jauh, ya, karena mereka makhluk-makhluk suci. Jadi mereka mengatakan, ya Tuhan kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, kalau ada manusia jauh banget dengan malaikat, kemudian seperti serba tahu, bahkan semuanya tahu, walaupun faktanya tidak tahu, kemudian dia menyatakan dia yang paling benar, dia yang paling, itulah karakter dulu namanya iblis. Iblis itu aba wastakbaro. Dia enggan melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian menyombongkan diri, itu dengan melecehkan atau menghinakan Adam. Jangan mengatakan engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Padahal tidak seperti itu. Dan inilah ketetapan Allah. Kemudian lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan hitungan atau hisab. Jadi dengan hisab itulah kita tahu ya ini bahwa bulan itu berputar dalam porosnya itu selama 27,55455 atau memutari bumi ya, memutari bumi itu selama 27 kurang lebih 13 jam, 18 menit dan seterusnya. Itu satu putaran. Tetapi untuk bisa terlihat dari mulai kelihatan namanya hilal, bulan sabit, sampai kemudian tenggelam dan kemudian sampai hilang lagi, itu waktunya 29, sekian hari. Sehingga satu bulan itu sebenarnya rata-ratanya tidak sampai 30. Rata-ratanya bisa 29. Makanya kalau terlihat
di satu tempat. Ingat, bumi itu bulat dan bulan itu satu. Jadi kalau bisa bulan itu terlihat di satu tempat, maka sebenarnya ini tanggal muda untuk penduduk bumi, bukan penduduk Indonesia doang. Nah, pemahaman klasik sebelumnya bahwa karena ada perintah dari Rasulullah, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berbukalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Nah, pada saat itu pemahaman tentang bulan, tentang bumi, tentang matahari, bagaimana peredarannya, itu belum sepemahaman sekarang. Sehingga pada saat itu, terutama di kalangan mazhab Syafi'i, memang ru'yat hilal itu sebuah syariat. Karena dalam hukum syariat itu, kalau fikih ibadah itu tidak ada ilatnya. Kenapa? Kenapa harus lihat gitu ya? Ya sehingga ini yang samina wa ta'na dilihat. Tetapi sebenarnya kalau seandainya melihatnya itu benar dan hisab juga benar, maka di mana saja kelihatan di muka bumi itu sudah kelihatan untuk seluruh umat yang ada di bumi. Dan kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad itu bukan orang Indonesia doang. Jadi ketika Rasul mengatakan sumu, berpuasalah kalian wahai umatku. Umat Nabi Muhammad ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ada yang di India, ada di Pakistan, ada di Arab Saudi. Jadi melihat siapa yang melihatnya? Di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada. Kalau melihat, itu berarti harus puasa. Cuman kan susah, karena setiap lokasi, setiap nation, setiap negara ada wilayatul amrinya sendiri. Jadi masalahnya di situ. Sehingga kemarin itu, walaupun ribut-ribut, tetap tidak akan pernah ada solusinya. Karena harus ada penyatuan oleh Amirul Mukminin, ulil amri yang mengurusi urusan orang-orang beriman gitu. Jadi makanya ya stop pembicaraan perdebatan itu selama tidak ada yang menyatukan, tidak ada pemimpin umat ini, ya, umat Nabi Muhammad maksudnya. Karena kita tidak mengenal umat Nabi Muhammad khusus spesifik di Indonesia, khusus spesifik di Malaysia dan seterusnya. Sehingga kemarin mau hisab ataupun ru'yat sebenarnya kalau benar dan itu dilakukan oleh seluruh umat Muhammad di seluruh permukaan bumi, maka ketemu. Itu pasti sama. Pasti sama. Karena memang terbukti bahwa hisab juga tepat, terjadinya gerhana dan seterusnya. Tetapi kemudian karena syariatnya harus melihat, maka justru hitungan itu menjadi guide kapan kita melihat, di mana kita melihat, dan di wilayah mana kita terlihat, dan berapa derajat. Dan itu harus ada kesepakatan umat Islam di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi, dimanapun umat Islam itu berada. Nah ini jadi mulai terlihat hilal sampai kemudian tenggelam itu 29,5 hari. Nah, kalau ketutupi karena tidak ya, walaupun kita sudah hisab nih, makanya kemarin itu kalau yang menghisab walaupun tidak kelihatan, nah itu sudah masuk tanggal muda gitu. Tapi kalau tetap harus kelihatan, maka dikatakan harus tetap digenapkan 30 hari. Ya, kenapa dulu zaman Rasulullah bagaimana? Karena ahli hisabnya nggak ada, ahli astronominya, ahli tentang bulan dan matahari dan bumi itu belum ada. Sehingga ya kalau tertutup dengan hilal, dengan awan, digenapkan 30 hari. Jadi bulan itu ada 29 atau 30. Itulah makna bahwa ini sebagai alat peredaran matahari dan bumi itu atau bulan itu sebagai untuk mencoba untuk menghitung. Demikian pula matahari dikelilingi, jadi bumi mengelilingi matahari beserta bulan, itu lamanya ternyata ada 365/4 hari atau 1 tahun. Makanya kita mengenal ada tahun Syamsiah, ada tahun Qamariyah. Jadi pasti ada perbedaan. Yang mungkin tahun Qamariyah itu tahun bulan dengan tahun matahari pasti akan berbeda. Dan itu yang kita pakai. Dan itu tidak masalah. Dan memang tujuan Allah membuat ini memang supaya kita bisa ngitung. Ya, bisa ngitung. Dan itu ngitung itu sesuai dengan pengetahuan sains dan teknologi terkait dengan tata surya ini sampai mana pengetahuan itu. Dan bisa berkembang gitu. Nah, maka kemudian Allah mengatakan makhalaqallahu dzalika illa bil haq. Jadi Allah tidak menciptakan demikian ini kecuali dengan benar. Ya. Pasti bermanfaat, pasti berfaedah walaupun mungkin kita tidak tahu manfaatnya apa. Tetapi di mana ada hukum syara, di situ ada maslahat. Haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Dan kemudian Allah menjelaskan ayat-ayat ini liqaumi ya'lamun, agar kepada kaum yang berilmu. Mereka berilmu, ya'lamun yang orang-orang yang mengetahui. Mengetahui itu namanya orang yang disebut alim. Jamaknya disebut ulama gitu. Ulama itu jamak para alim itu ulama. Jadi kita suka ngomongnya alim ulama. Jadi alim ulama itu double.
alimnya ya berilmu, kemudian ulama orang-orang berilmu. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu, kenapa mereka punya ilmu? Karena mereka taklim, mereka belajar. Dan kalau kita belajar, mestinya bagi orang yang sedang menuntut ilmu itu harus terbuka. Harus terbuka. Kalau kita tidak tahu, maka kita membuka akal pikiran kita dari mana saja ilmu itu. Karena ilmu itu berfaedah. Karena ilmu juga dari Allah, guys. Namanya ayat-ayat tanjil, ayat-ayat kauniyah, di ayat tanda-tanda alam ini, kekuasaan Allah dalam ini bagian dari ilmu. Ya. Dan kita bisa mengambil ilmu sains dan teknologi itu dari siapa saja, nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau kaitannya ilmu terkait dengan agama, namanya sakofah, itu harus dari sumbernya, ya, sumbernya. Tapi kalau sains dan teknologi, itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengomentari ada petani yang sedang membuahi kurma dengan manual, kemudian kata Rasul, udah kalau Allah menentukan ya nanti dia berbuah sendiri. Ternyata memang diikuti ya perintah Rasul, ternyata nggak berbuah. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan kalian. Maksudnya terkait dengan sains dan teknologi. Kalau terkait dengan agama tentunya Rasulullah lebih tahu lah. Tetapi kalau kaitan dengan sains dan teknologi ya kalian lebih tahu di bidang itu. Sehingga akan berkembang terus sains dan teknologi, sehingga pemahaman terhadap ayat harus disesuaikan juga dengan perkembangan sains dan teknologi. Kalau itu menyangkut tentang fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta sains gitu ya. Jadi memaknai ayat-ayat tanziliyah itu, ya, penjelasan realnya itu dilihat dari fakta-fakta kauniyahnya berdasarkan pengetahuan orang-orang yang berilmu. Dan kesimpulannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Fatir 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia ya atau makhluk yang bergerak, yang bernyawa, atau hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi macam-macam. Itu kalau kita belajar biologi itu klasifikasi macam luar biasa. Dan itu yang nampak, yang makroorganisme. Yang mikroorganisme lebih banyak lagi. Ketika kita misalnya menggenggam segenggam tanah, di tanah yang subur, itu ada miliaran, bahkan mungkin triliun makhluk Allah. Dan itu sedang bertasbih. Jadi banyak ayat yang diawali dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Mereka semua sedang bertasbih. Nah, karena manusia yang mengikuti hawa nafsunya, seperti halnya dicontohkan oleh iblis, kemudian dia membuat kerusakan. Dia matikan. Yang sedang bertasbih kepada Allah, dia racuni. Dia kasih macam-macam karena ingin meningkatkan produktivitas dan seterusnya. Akibatnya kemudian tanah miliaran atau mungkin triliun makhluk Allah itu musnah. Dan pasti Allah yang sedang mereka sucikan tidak ridho. Makanya semakin banyak digunakan bahan-bahan kimia, semakin masalah, semakin banyak hama dan penyakit, semakin kering kerontang tanah yang kemudian tidak berkah. Tetapi sebaliknya, begitu dikasihnya makanannya bagi mikroba itu, maka tambah subur, tambah banyak, kemudian tambah berkah. Ya, maka itulah yang harus kita lakukan. Orang-orang pertanian terutama kita ini dari IPB ya, itu harus mempelopori itu. Jadi harus ramah lingkungan. Kenapa? Karena ada miliaran atau triliunan makhluk Allah sedang bertasbih yang kita tidak bisa lihat. Kita mungkin bisa lihat itu pun kalau dengan menggunakan mikroskop, itu dengan kebesaran berapa. Tapi ketahuilah itu semua makhluk Allah sedang bertasbih, sedang mensucikan kholiknya. Dan jangan pernah mereka dizolimi atau dimatikan tanpa alasan yang benar. Kalau alasan yang benar mesti untuk makan dan sebagainya, itu memang telah disebutkan oleh Allah, wasahharalakum ma fis samawati wa telah aku tundukkan untuk kalian wahai manusia semua apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi untuk digunakan, untuk dimanfaatkan, untuk memenuhi kebutuhan, tetapi bukan untuk memenuhi keserakahan. Jadi ini filosofi yang sangat luar biasa dalam Islam, bahwa sebenarnya Allah menciptakan makhluk ayat dari bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keinginan keserakahan satu pun manusia, karena tidak akan mungkin cukup. Dan sekarang ini yang muncul adalah keserakahan, bukan kebutuhan. Dan orang-orang yang tidak memperhatikan makhluk yang lain, atau bahkan orang lain pun, generasi berikutnya juga, anak keturunan juga tidak dia pikirkan, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi inilah makanya Allah menyatakan yang takut, yang hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Jadi ulama, jadi kalau orang mengaku berilmu tapi tidak takut pada Allah, dia bukan kerusakan di muka bumi, sebenarnya dia bukan ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan ini yang pernah saya sampaikan, bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia ini akal. Akal itu kemampuan berpikir.
Jadi makanya ilmu pengetahuan itu akan dicapai kalau dia menggunakan akal. Ya. Jadi kalau dia mengindra fakta-fakta kemudian dinilai ya, oleh informasi yang ada di dalam otak, kemudian dia jelaskan hukumnya. Seperti dia melihat ya khamar, ya hukumnya haram, ya dia tinggalkan. Kalau dia kemudian melihat ini bukan istri, ya sehingga terlihat auratnya, dia nundukkan pandangan. Ya. Itu langsung secara otomatis karena dia berpikir menggunakan akal. Itulah hakikat orang-orang berilmu. Jadi ketika dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan ada perintah atau larangan, maka dia katakan sami'na wa ata'na karena dia menggunakan potensi yang Allah miliki. Maka akal itu harus kita pelihara, harus kita gunakan ya, dengan akal sehat dan tentunya dengan kolbu. Di dalam jiwa kita ada akal, ada kolbu. Kolbu itu namanya basiro atau hati nurani ya. Dengan ini kalau kemudian akan mendorong keinginan, mudah-mudahan kalau keinginan didorong oleh akal sehat dan hati yang bersih, maka keinginan juga akan disesuaikan dengan apa yang Allah ridhoi. Sehingga nanti apa yang dilakukan oleh raga kita berupa perbuatan, semuanya perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, yang Allah akan nilai dengan pahala. Itulah yang namanya berkah. Keberkahan yang telah kita bahas dulu, keberkahan kebaikan di dunia, kebaikan itu akan mengalir sampai alam barzah, dan kebaikan nanti akan di akhirat. Dan kemudian Rasulullah SAW juga akan membantu atau memberi syafaat kalau memang orang-orang ini hidupnya berkah. Berkah itu artinya dia tidak melakukan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Karena Allah tidak akan menyukai perbuatan-perbuatan zalim atau perbuatan-perbuatan yang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar diskusinya saya serahkan ke Kang Arya. Saya stop dulu setnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Sudah 25 orang yang bergabung Ustadz di malam hari ini. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau ingin ada yang didiskusikan langsung disampaikan kepada Ustadz Sam. Syaratnya jangan susah-susah ya nanyanya, yang gampang. Kang Gugut sudah angkat tangannya. Oke, Kang Gugut. Biar nggak kelamaan, nggak pegal, silakan langsung Kang Gugut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya cuma sekedar ini Kang, tadi kan di ayat 5 ya, yang di surat Yunus 5. Jadi itu tuh kan ada tertulis bahwa diberikan pengetahuan sebelumnya yang didahulukan ilmunya ya gitu kan sama Allah, baru pengetahuannya berikutnya. Nah ini kan sama aja yang menentukan kemarin itu pada saat menentukan Idul Fitri itu Kang. Jadi kan kalau kita lihat bahwa sebetulnya kan sudah ada ilmu falak ya gitu untuk menentukan gitu, dan terus tapi tetap ada yang memaksakan untuk menggunakan ilmu ruqyah gitu itu ya. Tapi nah sementara kan kalau kedua ilmu ini kan harusnya harusnya sama lah kasarnya kan gitu Kang. Nah kalau contoh lah ngelihat salah satu yang jelas itu adalah tanda-tanda gerhana matahari dari gerhana matahari kan Kang di situ. Nah, sementara gerhana matahari itu sudah menunjukkan sesuatu bulan yang akan baru kan pastinya kurang lebih kan. Betul. Nah pada saat itulah sebenarnya menentukan bahwa hari itulah hari akhir puasa kan kurang lebih seperti itu kan. Tapi kan ternyata ada yang karena dengan jadi artinya bahwa dia membuat ilmunya itu bahwa ilmu yang sebelum datangnya ilmu pengetahuan yang baru itu gitu loh kayak jadinya kurang lebih, sehingga dia memaksakan hanya sekedar melihat aja gitu. Itu aja sih pertanyaan kurang lebih gimana Kang? Iya betul, dia kan permasalahannya sebenarnya kalau seandainya hisab kemudian dilakukan ru'yat, karena hisab ini kan sudah teruji, kemudian ru'yat juga perintah gitu ya. Kalau satu keadaan itu berlakunya kan harusnya untuk seluruh umat Muhammad kan. Dimanapun umat Muhammad itu tinggal. Nah permasalahannya nasionalisme itulah sebenarnya kan, iya kan? Kok bisa beda? Kok bisa beda? Balas satu rumah bisa beda loh. Apalagi beda negara gitu kan? Ini kan apa dasarnya gitu? Coba kan, karena kemarin misalnya dengan ru'yat global udah ada berapa negara itu melihat gitu kan? Nah, kenapa? Ya jelas kita belum melihat. Kenapa? Kita ini di sebelah timur kan? Jadi belum bisa kelihatan, dipaksa-paksa pun dia nggak bisa ngelihat, belum kelihatan. Tapi semakin ke barat ternyata beberapa saudara kita di negeri yang lain memang warga negara bukan warga Indonesia itu. Nah ini kan repot itu.
Sampai dibawa-bawa kemudian ada orang Yaman, ada orang Cina, macam-macam kan kacau balau ini. Ini kan ini nggak boleh, ini ras namanya, rasial apa? Iya kan? Iya, umat rasis Muhammad ya. itu, iya kan rasis kan? Jadi Iya. umat Muhammad itu ya kita semua dan saudara kita disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Cuman beda lahirnya. Ada ya saudara kita yang lahir di Arab, ada yang lahir di Pakistan, ada yang lahir malah di gurun, kasihan banget lah gitu ya. Ada bahkan di kutub gitu ya. Itu kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, itu saudara kita gitu. Nah ini susahnya begitu nasionalisme masing-masing, ya susah. Jadi makanya ya ada yang ngancam-ngancam, itu berarti dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Jadi harusnya nggak boleh ngancam-ngancam kan gitu. Ya kan? Ya teman saya tapi tidak sependapat dengan saya gitu ya. Iya, soalnya saya juga di rumah termasuk saya sampai bilang gini, kalau misalnya ini kalau saya ngikutin pemerintah, contohnya yang ngikutin hari tanggal itu Kang ya, kalau saya ternyata kan ada hukum bahwa pada saat jatuh Idul Fitri itu, Syawal itu, bulan Syawal itu kan diharamkan untuk untuk berpuasa gitu kan ya, pada hari itu. Nah, sementara kita tahu bahwa dengan itu bahwa secara pengetahuan gitu kan ya, secara ilmu, bahwa pada saat kita nggak usah yang inilah yang canggih-canggih, pada saat gerhana itu sudah menunjukkan bahwa akan terjadi bulan baru itu gitu kan. Iya. Itu pasti. Makanya kemarin kan tidak akan selesai. Iya. Karena masalahnya bukan di benar atau salah, tapi kenapa kok masing-masing wilayah, masing-masing negara kok bisa punya pendapat yang berbeda. Padahal kan buminya cuma satu. Iya. Kemudian bulan juga satu. Begitu tanggal baru itu untuk seluruh bumi kan gitu. Iya. Nah, itu kan itu hanya dengan pengetahuan sebenarnya kemarin misalnya yang rukyat lokal itu pasti berbeda, tapi kalau rukyat global pasti bareng. Kan sudah terlihat gitu. Ya itu artinya ini akan terus seperti ini ya, makanya ya mudah-mudahan kalau kita akan tahu ilmunya, jadi ya nggak usah ribut-ribut lah. Karena kalau kita kayak dalil itu ya mereka juga mengatakan tidak boleh. Ente puasa tanggal 30 puasa berbuka haram. Bahkan kena kafarot tuh. Kafarot itu puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Kan pakai dalil juga kan. Wah, liar juga. Ujung-ujungnya orang puasa tapi berantem, ya. Ya intinya bahwa sekarang semakin yakin bahwa Islam itu diturunkan hanya untuk orang-orang berilmu dan berakal. Betul. Karena kalau nggak ini kan ini sudah menunjukkan gitu loh Kang, bahwa ini orang yang bisa memahami ini kan hanya dengan ilmu dan akal kan gitu loh Kang. Betul. Ya, oke deh. Ya udah itu dulu Kang. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah ada tangan yang di atas. Silakan. Udah. Saya sebenarnya nggak mau bertanya, tapi malam ini kita kehadiran tamu spesial Ibadur Rahman. Ya. Alhamdulillah. Ya, Ibad saya sudah bilang. Sahabat saya nih. 31 sahabat kita semua. Sahabat saya di SMA, sahabat Arya di SMP kalau nggak salah juga ya. Nah, sekarang saya ingin mengarahkan ke Ibad. Kalau bisa Ibad ini kamera on dan silakan bertanya nih. Ya, saya bilang ini ya. Silakan Bad. Ya. Saya udah sering bertanya Bad. Sekarang giliran Ibadur Rahman. Ya. Ibad menyimak Ibad? Ya, saya menyimak. Alhamdulillah. Didaulat untuk bertanya. Wah, alhamdulillah. Jenggotnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibad? SMP belum pernah bertemu. Saingan jenggotnya cuma dia sudah. Iya, alhamdulillah. Teman nama Ustaz Sam ya, HPT ya. Iya. Silakan, Bad. Pertama kesannya, yang kedua kalau ada pertanyaan silakan, Bad. Ya. Yes, kesan saya ini adalah cara bertemu yang paling bagus, cara ironi yang paling asik ya, karena tidak ada kata yang terbuang, semua kata-kata yang bermakna, tidak ada kata-kata yang sia-sia gitu ya. Yes. Kadang-kadang kan di grup-grup kan ada kata-kata yang tersia-sia gitu. Di sini kata-kata yang ilmunya tinggi nih. Ilmunya tinggi. Beda Ibad yang dulu nih ya. Wah, luar biasa ini ya.
Oke. Itu saya, kalau saya banyak mungkin ini sederhana. Sekarang soal sederhana. Ustaz tadi mengatakan bahwa sebelum makhluk berzikir bersama Suaranya Bat agak putus-putus, Bat. Bisa di apa ya? Kenapa tuh ya? Ya, apa mungkin terlalu dekat atau apa? Atau kau pakai ini ya, pakai headset atau apa? Mungkin bisa langsung aja, Bat. Pakai headset. Enak biasanya. Dengeran? Ya, cakep. Lanjut. Ya, tadi saya mau nanya ini saja, Pak. Soal sederhana saja, kan kita sehari-hari kita kan memang melihat makhluk kecil seperti semut dan makhluk lain ada di sekitar kita gitu. Dan Sam juga mengatakan tadi bahwa sebetulnya makhluk itu semua bertas kepada Allah. Ya kan? Kalau sekedar sedekah sengaja kita memusnahkan mereka gitu, kita tidak sadar gitu. Kita sedang membersihkan barang-barang, ada semut yang kita tidak sengaja mematikan mereka sedang sengaja. Kadang-kadang kita siram air, kadang-kadang kita dibakar. Gitu. Sering terjadi di sekitar kita. Itu saya, Ustaz Sam. Baik. Waalaikumsalam. Jadi gini, kalau itu makhluk itu mengganggu, karena memang manusia ini Allah jadikan sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi khalifah itu artinya penguasa, pengelola alam semesta ini. Jadi sudah dikasih mandat lah. Allah telah menundukkan semua itu. Kalau itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka boleh. Misalnya kan Kang Ibad ini orang HPT. Nah, Kang Ibad nanam sayur. Kemudian ada ulat, ya, makan, dan sayurnya sayur daunnya. Yang datangnya ulatnya ulat gerayak, gitu ya. Yang bisa semalam habis semua. Nah, padahal Kang Ibad tuh nanam itu untuk dikonsumsi kan, untuk makan gitu kan. Nah, yang seperti ini boleh dimatikan, boleh dikendalikan, tetapi harus bijak. Jangan sampai yang mengganggunya ulat gerayak, tetapi yang dimatikannya polinator, ada parasitoid, ada predator dan seterusnya. Kemudian pakai bahan-bahan kimia yang itu toksik atau sida yang akan tertanam di dalam tanah bisa puluhan tahun, bisa ribuan tahun, kemudian bisa terbawa oleh makanan. Padahal sayuran itu kan dimakan, apalagi cesin kan, cesin, kangkung, misalnya cesin itu kadang-kadang dimakan mentah kan, jadi nggak dicuci, padahal itu disemprot dengan sida. Nah akhirnya kemudian makanan itu dikonsumsi oleh manusia. Jadi tadinya mau mengendalikan ulat gerayak, tapi dampaknya ternyata juga mengakibatkan para konsumen pemakan sayur yang ditanam oleh Kang Ibad kena kanker, kena tensi, kena gula darah dan seterusnya. Karena membawa racun masuk dimakan, dan itu mengganggu metabolisme, mengganggu semua alat-alat organ-organ dalam tubuh manusia. Itulah makanya kenapa kita harus punya ilmunya. Jadi dan itu harus ilmunya bukan hakikat sebenarnya, tapi Allah telah memberikan guide gitu lah. Jadi Allah telah memberikan guide-nya itu. Itu ada makhluk, mafis sama ma itu kan isim mausul, apa saja yang ada di langit dan di bumi gitu. Itu bertasbih. Nah, kalau kemudian kok dia tidak mengganggu, tidak merusak kepada manusia, kok dibunuh sih? Kan gitu ya. Makanya kesadaran itu ya harus tahu. Tapi bukan berarti kalau itu mutlak nggak boleh dibunuh apa-apa. Nah, kalau dia berbahaya, misalnya ada ular atau ada anjing galak misalnya, ya itu boleh karena kita diharuskan untuk melindungi diri kita atau untuk mencegah dari bahaya, kan gitu ya. Makanya ada syariat bagaimana Rasulullah nyuruh membunuh kalau itu mengganggu atau membahayakan. Tetapi tidak boleh mengganggu, bahkan ketika perang pun itu tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh menebang pohon. Kenapa? Karena pohon tidak ada hubungannya dengan perang. Gitu. Jadi pohon itu justru memberikan manfaat untuk alam semesta, untuk seluruh makhluk gitu kan. Makanya ada syariat itu. Nah, ini bisa dipahami. Berarti Islam itu justru akan menjaga keseimbangan alam. Kalau dilakukan secara bijak dan dengan ilmu pengetahuan, maka tidak akan terjadi seperti sekarang pemanasan global yang nggak ngerti bagaimana cara solusinya. Karena orang negara-negara industri yang dia penyumbang efek rumah kaca terbesar, dia tidak mau kemudian berkorban, tidak mau mengurangi produksinya. Dia serahkan ke negara-negara berkembang. Ya, kemudian ditebanglah kayu-kayu di hutan, kemudian dibakar, ya dan seterusnya. Gitu. Karena kenapa? Karena kerakusan. Makanya Allah sebenarnya mengatakan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
liyudu ba'du amirul alhum yarjiun. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, agar Allah benar menimpakan dari sebagian akibat dari ulah tangan manusia itu, agar mereka la'allahum yarjiun, agar mereka sadar kembali. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah saya pernah kuliah di HPT dan saya tidak pernah uji efikasi pestisida kimia. Karena saya khawatir nanti membunuh yang bukan sasaran. Jadi saya mengembangkan semua yang ramah lingkungan. Gitu Kang Ibad. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kang Ibad. Alhamdulillah ini masih Kang Ibad ini memang seperti itu, seperti namanya. Ibadur Rahman itu, ibad itu jamak dari abdun. Jadi hamba-hamba zat yang maha pemurah. Dan itu ada di surat Luqman jelas tentang karakter Ibadur Rahman. Ya nanti kita bahas lah. Kalau pas masuk ke surat Luqman kita akan membahas khusus tentang siapa itu Ibadur Rahman. Iya. Mudah-mudahan istiqomah Kang Ibad ya. Mudah-mudahan ada umur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya. Kita saling mendoakan. Iya. Makasih Kang Ibad. Udah Daniel, ada yang dilanjutkan lagi atau cukup? Ada. Ini kebetulan menyimak materi yang tadi ya. Ada juga menampilkan unsur kolbu hati ya. Ini kan yang paling berbahaya nih hati ini ya, hati kita ini yang saat ini nih. Sudah berkali-kali ya diulang apa saja hal-hal yang penyakit ya, yang kadang-kadang singgah di hati kita gitu loh, dan kiat-kiatnya. Mungkin Ustaz bisa mengulang lagi. Kami tidak akan bosan ya, kira-kira apa yang harus dihindari zaman saat sekarang ini. Ya, zaman yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada hal tertentu yang kita sudah agak tersedikit sorong ke arah ya yang ria ya, yang apa ya, dengki ya, tanpa sadar. Padahal kita nggak seperti itu gitu loh. Kira-kira gimana dan kiat-kiatnya Ustaz? Monggo Ustaz ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafsi wa masawaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan penciptaan ya, penyempurnaan penciptaan jiwa. Allah telah wahyukan kepada jiwa itu fujur dan takwanya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan celakalah, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi misi hidup kita harus kita sadari, kita ini suruh membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita harus diniatkan dari awal ketika mau melakukan apapun, kita ini punya tugas membersihkan jiwa. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu sebagaimana pernah kita bahas, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, Allah tambah penyakitnya, ditambah penyakitnya. Dan bagi mereka ada siksa yang sangat pedih. Ya, kita sudah jelaskan 2 minggu yang lalu ya, tentang orang-orang munafik. Artinya bagaimana caranya? Maka kita sudah membahas tentang istiqomah. Istiqomah mempertahankan iman dan takwa kita. Ya, bagaimana saya buat supaya itu istiqomah? Maka yang pertama akan dihisab adalah sholat. Dan sholat itu lidzikri, untuk mengingat Allah, dan sebagai tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan jiwa. Karena Rasulullah mengibaratkan sholat ini seperti halnya orang di depan rumahnya ada sungai besar dan bersih. Ini cerita orang Arab. Kalau di depannya ada sungai bersih dan besar, dan mereka mandi 5 kali sehari. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah menurut pendapat kalian mereka masih punya kotoran? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Tentu tidak ya. Nggak ada kotoran lagi. 5 kali dalam sehari semalam mandi gitu ya. Maka kemudian kata Rasul, itulah sholat. Jadi sholat itu efektif akan mensucikan jiwa. Dengan catatan tidak sahun sholatnya. Sahun itu apa? Lalai. Lalai itu maksudnya apa? Jiwanya ikut sholat. Raganya sholat, jiwanya enggak sholat. Karena kalau jiwanya sholat, berarti dia menggunakan akal dan hatinya. Apa yang dia ucapkan, dia sadari, dia pahami, dan dia tindak lanjuti. Makanya kalau dia sholatnya khusyuk, artinya menghadirkan jiwa dengan kesadaran dan ilmu pengetahuan, dia paham, dia sadar apa yang dia gerakkan, maka otomatis dampaknya dalam kehidupan sehari-hari pasti benar. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana? Sesudah sholat tentunya. Kan nggak mungkin berbuat munkar ketika sholat. Artinya dampak. Ya. Atau atharus sujud. Pengaruh dari sujud. Pengaruh sujud itu bukan jidatnya hitam, bukan. Tetapi dampak dari sujud itu apa?
Dia menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang dermawan, ya, menghargai orang dan seterusnya. Itu asal sujud. Jadi tapi kalau misalnya dampak di ininya jidatnya hitam tapi sombongnya minta ampun, kasarnya minta ampun kepada sesama orang yang beriman, bahkan yang sholat bareng sama dia gitu. Nah, ini dipertanyakan. Itu bukan asal sujud yang dimaksud itu. Kenapa? Karena raga kita itu begitu dimasukkan ke dalam liang lahat udah selesai. Fungsinya udah selesai. Jadi tulang belulang udah jadi tanah. Yang akan bertanggung jawab nanti jiwanya. Makanya kalau sholat, ya memang kita harus dikerjakan dengan raga. Ada aturannya, ada syarat rukunnya gitu kan, ada sunah-sunahnya. Tetapi yang harus utama dihadirkan adalah jiwanya. Jangan sampai kemudian sholatnya rajin, tetapi jiwanya nggak pernah sholat. Begitu ditanya di akhirat tentang sholatnya, jiwanya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ketika sholat dia ngerjain proyek, ketika sholat kemudian dia jalan-jalan kemana-mana, ketika sholat dan seterusnya. Dan itu kan biasa kita lakukan. Maka dari itu kita berupaya, berusaha agar sholat kita khusyuk, menghadirkan jiwa kita, sehingga kemudian berdampak dalam keseharian kita. Ini karena inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in sholahat dia beruntung ya. Faqad aflaha wa anjaha. Jadi kalau dia sholatnya benar maka dia akan menjadi orang sukses, orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad wasir. Kalau rusak sholatnya maka dia akan menjadi orang yang rugi. Jadi praktiknya gimana? Jangan lupa sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud itu bisa sholat waktu yang atau sangat besar kemungkinan kita khusyuk. Atau peluang khusyuknya lebih besar ketimbang sholat-sholat yang lain. Walaupun sholat wajib tetap harus dilaksanakan pada waktunya. Tetap khusus ada tambahan, ada nafilah namanya sholat tahajud. Itu untuk mengkondisikan agar ketika kita sholat dalam suasana, dalam kondisi ketika kita khusyuk, menghadirkan jiwa kita, dan insya Allah itu akan efektif untuk menjaga agar kita selalu membersihkan jiwa kita. Karena tugas kita di dunia ini adalah qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Tapi celakalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi hiruk pikuk di dunia ini nggak usah kemudian jadi mengotori jiwa kita. Ya, jadi saya senantiasa menasihati, meskipun benci kepada seseorang, tapi jangan melampaui batas. Wajar-wajar saja, jangan sampai kemudian kita berbuat zalim karena membenci seseorang. Ya. Contoh misalnya ketika kita berbeda pendapat, jangan kemudian kita berlebih-lebihan ketika berbeda pendapat. Karena bisa jadi orang yang salah, bisa jadi benar. Sebenarnya orang yang benar bisa jadi salah. Dan kita tidak punya kewajiban untuk menganalisa, untuk mengamati atau menilai, apalagi menjustifikasi seseorang gitu. Tugas kita kalau ataupun tahu, kita hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Sedangkan urusan yang mereka lakukan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Kita pun akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan, ya, tidak akan ditanggung oleh orang lain. Walaupun teman dekatnya, walaupun istrinya sekalipun, walaupun orang tua sekalipun, kita masing-masing akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Walau alam bisawab, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan jadi wasilah nih, perut saya sehat. Jadi perut saya kembung. Amin. Mudah-mudahan ya saya bersemangat menyampaikan ini jadi kafarat kemudian untuk bisa dengan wasilah menyampaikan ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kembali. Dan alhamdulillah ini udah mulai keringatan, jadi insya Allah sehat kembali. Dan saya kira udah cukup, kita akhiri dengan doa. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa nurina wa lana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana tu'assir alaina, Allahumma ahsin maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hatur nuhun, semoga sehat. Semoga insyaallah kita cepat sehat lagi, Kang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Hatur nuhun pisan.
Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Host.